Ustaz, punten biar kedengaran di HP Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa walahu ila yaumiddin. Ma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rubba min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jum' wal 'atash. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasulullah al-karim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatiz, para sepuh, para tokoh, bapak, ibu-ibu, anak-anak, wabil khusus kepada DKM Masjid Darus Salam At-Taqwa dan jajaran pengurus. Semoga kita yang duduk di dalam majelis tarawih ini Allah catat sebagai orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk malam ke-7 dari bulan Ramadan. Nggak kerasa. Beberapa hari yang lalu ada yang mengingatkan saya, Ustaz, alhamdulillah ya nggak kerasa udah 7 hari aja Ramadan. Iya. Emang itu puasa? Enggak. Jadi kagak puasa ya makanya nggak kerasa. Tapi kita bersyukur alhamdulillah Ramadan tahun ini kita berRamadan dengan suasana yang adem sejuk. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita memasukinya dengan tenang dan damai. Alhamdulillah Ramadan tahun ini kita semua umat Islam, organisasi apapun tetap sepakat, akhirnya sepakat tidak ada perbedaan awal Ramadan, kita semua tetap tanggal 1 Ramadan. Cuman beda harinya doang Pak ya. Ada yang Senin, ada yang Selasa. Semuanya tetap tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan di bulan Sya'ban sebuah bisyarah, sebuah berita gembira kepada sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Rasulullah, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan definisinya itu adalah ziyadatul khairil ilahi, bertambahnya, meningkatnya, tumbuh berkembangnya kebaikan-kebaikan ilahiyah, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Ramadan itu harus membuat kita menjadi lebih baik dalam nilai-nilai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak malu memberikan perumpamaan buat kita. Sebagaimana firman Allah yang tadi saya sampaikan di awal, innallaha sesungguhnya Allah la yastahi, tidak malu, ayyadriba mathalan, memberikan perumpamaan, ma ba'udatan fama fawqaha, semisal nyamuk untuk jadi pelajaran buat kita atau yang lebih tinggi darinya. Jemaah sekalian, ketahuilah sesungguhnya ada 2 hewan yang juga berpuasa, yang ini menjadi bahan tafakur buat kita.
Hewan yang pertama yang ingin saya berikan contoh adalah ular. Ular adalah hewan yang berpuasa kurang lebih sekitar 21 hari. Ketika dia sudah kenyang makan, maka dia berpuasa di dalam tempat sarangnya selama 21 hari, kemudian baru dia keluar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ular sebelum berpuasa, tabiat dan perangainya adalah menakutkan. Keberadaannya dimanapun itu membuat orang takut. Itu perangainya. Dan makanannya juga merusak. Dia nggak kenal pakai halal, pakai haram. Ada ayam dia makan, ada kambing dia makan. Bahkan ketemu orang kalau lagi lapar dia dimakan. Orang aja bisa dimakan. Ya. Itu ular. Dan kemudian juga ketika dia lepas keluar dari puasanya, namanya tetap ular. Makanannya, tabiatnya juga tetap ular. Gerakannya melata di bawah terus, nggak pernah naik-naik. Dan kemudian suluknya, perbuatannya selalu mengancam orang lain. Itu namanya ular. Ketika 21 hari dia keluar dari sarangnya, maka dia tetap ular, makanannya tetap sama, perbuatannya tetap menakutkan, tetap dia melata di bawah, dan yang berganti hanya satu, kulitnya. Hanya berganti satu kulitnya, ganti baju doang. Ya, itu ular. Kemudian yang kedua adalah ulat. Ulat, kalau ular 21 hari, ulat itu puasanya 12 hari. Ulat itu makanannya pertama adalah merusak dedaunan, merusak ranting. Pokoknya pohonan kita kalau ada ulat rusak. Keberadaannya kalau seandainya di dekat kita akan membuat kita jijik dan gatal. Itu ulat bulu gatalnya luar biasa. Berjalannya juga sama melata, merangkak dia. Dan kemudian ada yang berubah nanti setelah dia berpuasa setelah 12 hari. Yang pertama ketika dia makanannya adalah merusak dedaunan, setelah dia keluar maka dia bukan saja berubah nama dari ulat menjadi kupu-kupu, dan kemudian juga dia berubah perangainya dari yang tadinya merusak memakan dedaunan menjadi memakan saripati yang ada pada bunga, makan madu dia. Itu ulat. Dia tidak lagi merangkak tapi dia terbang. Dia berubah bukan hanya nama dari ulat menjadi kupu-kupu, juga berubah perangai. Keberadaannya kalau dia datang ke taman, taman itu menjadi indah. Kalau datang ke pekarangan rumah kita, kita akan membuatnya menjadi senang. Anak-anak kecil senang lihatnya. Kalau ada kupu-kupu dikejar-kejar, dekat ditangkap. Dan kemudian perangainya pun menjadi lebih baik. Dia selalu mengawinkan kepala putik dengan benang sari sehingga terjadi penyerbukan dan pada akhirnya menghasilkan yang namanya buah kita makan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ukuran puasa itu hanya sekedar menahan haus dan lapar, maka apa bedanya puasa kita dengan ular ketika tidak ada perubahan kebaikan pada diri kita? Oleh karena itulah hendaklah kita berubah makanannya. Jangan kata yang haram, yang halal saja harus ditahan. Kita makan nasi, makan bakwan, makan buras, itu makanannya halal nggak Pak? Halal. Tapi kalau dimakan siang boleh nggak? Kapan kita makannya? Waktu maghrib. Sirup marjan, sirup markisa, es cendol, itu halal nggak? Kalau siang boleh dimakan nggak? Haram. Kapan boleh dimakannya? Maghrib.
Kita punya istri. Kita punya istri itu halal. Itu. Makanya disebut istri. Ya, istri itu artinya 3. Ya, kalau 1 iswan, Pak. 2 istu, istri 3, Pak. Jadi kalau 3 asal istri halal. Tapi kalau waktu bulannya Ramadan, waktu siang boleh nggak, haram atau halal? Halal. Nanti bolehnya pas waktu wah enggak dong, tarawih habis tarawih, mau buru-buru amat habis maghrib mah. Tarawih. Artinya Pak, Islam mengajarkan jangan kata yang haram halal saja, kalau Allah waktunya belum waktunya, maka itu tidak boleh. Saya beberapa hari kemarin mengisi di acara buka puasa di Jimbaran, Ancol, Kanit Reserse Kepolisian. Saya bilang, kita nih para polisi, tolong jaga makanan kita. Yang namanya polisi itu banyak wilayah hukumnya. Yang kalau seandainya ada pelanggaran, kalau proses bayar segini, kalau di tempat segini, hati-hati. Hati-hati. Saya bilang. Kadang-kadang kita gini, udah proses sama saya aja dah bayar segini. Gitu. Itu polisi Pak, tapi saya bilang bukan polisi Indonesia, itu polisi India, saya bilang. Polisi India. Ya. Kalau Indonesia mah enggak Pak, bagus Pak, apalagi dulu. Ya, polisi itu kerjanya bukan ngurusin masalah kriminal, bahkan